A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Atif Hilmia, mahasiswi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, ingin mendiskusikan sesuatu yang harusnya kita diskusikan secara mendalam, yakni distribusi pendapatan menurut ekonomi Islam. Saat ini kami ingin mempertanyakan, apa aja sih sistem distribusi pendapatan menurut ekonomi Islam? Kalaulah kita belajar distribusi pendapatan konvensional, kita akan mendapati sistem perekonomian yang masyhur, antara lain sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis memberi kebebasan pada masing-masing individu untuk mendistribusikan kekayaannya. Sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, pemerintah yang berhak mengatur segala distribusi. Lalu, apakah sama halnya dalam sistem ekonomi Islam? Biasanya, para ekonom muslim jarang membicarakan dan mengkaji secara mendalam sistem distribusi pendapatan menurut ekonomi Islam. Menurut hemat kami, hal ini sangat penting untuk kita kaji ulang. Kita lihat dari maqasid syariah hingga kita menemukan konsep distribusi pendapatan menurut ekonomi Islam. Pertama, masuk ke definisi distribusi. Distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution, yang artinya penyaluran, yakni penyaluran barang atau jasa. Kedua, distribusi menurut KBBI yaitu penyaluran atau pembagian ke beberapa orang atau beberapa tempat. Ketiga, menurut ahli ekonomi, distribusi pendapatan diartikan sebagai kegiatan penyaluran barang dan jasa ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Menurut ahli ekonomi yang lain juga mendefinisikan distribusi sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen. Maka distribusi dapat diartikan sebagai proses penyaluran, pembagian, dan pengiriman. Lalu kita masuk ke faktor produksi. Karena sebelum membahas distribusi, pasti kita harus mereview dulu faktor produksi dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Faktor produksi dalam sistem kapitalis dan sosialis ada 4 jenis, yaitu pertama tanah dan sumber daya alam, kedua tenaga kerja, ketiga modal, keempat keahlian. Distribusi dalam ekonomi kapitalis memberikan kebebasan pada setiap individu dan terfokus pada pasca produksi, yang hasilnya didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam produksinya, yaitu kepada 4 komponen, dalam upah, bunga, ongkos, dan keuntungan. Nah, sedangkan sistem ekonomi sosialis produksinya tunduk pada peraturan pusat atau hanya pemerintah yang berhak mengatur semua jalannya distribusi, entah dari upah, gaji, bunga, dan laba. Nah, dalam artian bahwa seluruh kekayaan dan pendapatan harus terdistribusi secara merata kepada semua pihak. Lalu kita masuk ke konsep distribusi pendapatan menurut Islam. Pertama, menurut ahli ekonom, distribusi dalam pandangan Islam merupakan sistem yang bebas dari paham kapitalis dan sosialis. Nah, berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan kepemilikan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengolah kekayaan, disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Pendapat kedua oleh Syekh Nawab Haider Naf'i, distribusi adalah proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen pada waktu dan tempat saat diperlukan. Pendapat lain menurut Afzalur Rahman, distribusi merupakan
suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara. Lebih lanjut, Anas Darko mengemukakan penyaluran distribusi dengan cara pertukaran melalui pasar atau dengan cara yang lain seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Ilmu ekonomi Islam didasari keagamaan secara integral, yakni berusaha mempelajari usaha manusia dalam mengolah sumber daya dan mengalokasikannya agar mencapai falah yang sesuai pada prinsip maupun nilai tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ekonomi Islam juga distribusi dikelompokkan ke dalam dua mekanisme. Pertama, mekanisme ekonomi, dan kedua, mekanisme non-ekonomi. Kita masuk ke mekanisme ekonomi, ialah mekanisme distribusi dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai distribusi kekayaan. Mekanisme ini dijalankan dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan distribusi sesuai koridor syariah sebagai berikut. Antara lain yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya atas keberlangsungan pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi. Lalu kedua, membuat kebijakan agar harta dapat beredar luas dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan dengan menggalakkan kegiatan-kegiatan syariah. Lalu larangan menimbun emas dan perak atau alat tukar yang berlaku di masyarakat. Lalu pemanfaatan sumber daya alam seperti hasil hutan, minyak, listrik, dan sebagainya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Ini distribusi kekayaan dapat terlaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu yang kedua adalah mekanisme non-ekonomi, yaitu mekanisme non-ekonomi berjalan tanpa kegiatan ekonomi umumnya, namun terlaksana karena dorongan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Mekanisme ini antara lain pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan agar terpenuhinya harta yang merata. Zakat. Zakat dikeluarkan oleh orang yang mampu secara ekonomi dan diberikan kepada mustahik atau 8 golongan penerima zakat sesuai nisab tertentu. Kemudian hibah, hadiah, dan sedekah yang hukumnya sunnah. Lalu wakaf. Wakaf dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Mekanisme non-ekonomi ini merupakan keunggulan sistem distribusi ekonomi Islam yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi lainnya. Dorongan spiritual timbul dengan adanya rasa belas kasih serta menjunjung nilai kemanusiaan. Beberapa konsep moral Islam dalam distribusi termaktub dalam Al-Quran. Pertama yaitu manusia berbeda antara satu dengan lainnya, merupakan kehendak Allah yang tertulis dalam Al-An'am ayat 6. Huwallazi ja'alakum khalaqal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menciptakan makhluknya sebagai pemimpin di muka bumi, dan Allah yang telah menjadikan derajat manusia berbeda-beda. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, supaya hal itu dapat dijadikan sebagai suatu ujian. Lalu Allah memberikan balasan atas amal yang dilakukan di dunia. Kedua, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Dan ini tertulis dalam surah Az-Zariyat ayat 9. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Maksud dari ayat ini yaitu pemerintah tentunya juga memiliki peranan penting dalam hal pendistribusi kekayaan kepada masyarakat. Lalu ketiga, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah,
infak, yang lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Dan ini termaktub dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura falillahi wal rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa bisabili kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa saja harta rampasan faid yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Nah, maksud dari ayat ini yaitu Allah menganjurkan bagi orang-orang yang mampu atau orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang kurang mampu melalui zakat, infak, dan sedekah agar terjadi keseimbangan antara keduanya, sehingga harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Distribusi pendapatan negara menurut ekonomi Islam antara lain pengelolaan sumber daya yang dikuasai negara, dakwah dan penyebaran Islam, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Lalu distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga dibagi menjadi dua terminologi. Pertama, terminologi sodako dan terminologi hudud atau hukuman. Nah, terminologi sodako dibagi menjadi dua, itu sodako wajiban dan sodako nafilah atau sodako sunnah. Nah, pertama kita akan mengetahui tentang distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga dalam terminologi sodako wajibah. Pertama yaitu nafkah. Nafkah adalah kewajiban individu kepada pihak yang menjadi tanggung jawabnya, yakni anak-anak dan istri. Kedua, zakat. Zakat yaitu kewajiban muslim menyisihkan hartanya untuk didistribusikan pada mustahik 8 golongan. Di sini zakat mal maupun zakat fitrah mempunyai mekanisme dan perhitungan yang telah diatur dalam syariat Islam. Ketiga ada udhiyah, yaitu kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Keempat, warisan, yaitu pembagian aset kepemilikan harta orang wafat kepada orang yang ditinggalkan. Pembagian juga telah diatur dalam syariat Islam. Kelima ada musaadah, yaitu bantuan kepada orang yang mengalami musibah. Keenam ada jiwar, yaitu pemberian bantuan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Sedangkan distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga dalam terminologi sedekah nafilah atau sedekah sunnah antara lain infak, pemberian muslim setelah ia memenuhi instrumen zakat. Kedua, akikah, pemotongan seekor kambing jika lahir anak perempuan dan 2 ekor kambing jika lahir anak laki-laki. Tiga, wakaf, pemberian atas hak kepemilikannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, bisa berupa benda maupun uang tunai. Keempat, wasiat, pemberian harta oleh orang yang berwasiat kepada orang lain, yaitu maksimal sepertiga harta. Kemudian distribusi pendapatan dalam terminologi hudud atau hukuman antara lain kafarat, yaitu penebusan dosa oleh muslim. Misal memberi makan 60 fakir miskin karena telah berhubungan suami istri di siang hari pada Ramadan. Kedua ada dam atau dia, penebusan atas tidak terlaksananya suatu syarat dalam ibadah. Misal menyembelih seekor kambing karena meninggalkan 3 hari dalam berpuasa saat ibadah haji. Ketiga ada nazar, menafkahkan sebagian harta yang dimiliki untuk mendapat ridha Allah. Kesimpulannya berarti distribusi pendapatan menurut ekonomi Islam tidak dinilai dari terpenuhinya materi saja
saja sebagaimana sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tapi juga spiritual, dunia dan akhirat. Nah, sistem ekonomi Islam menetapkan jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, yang artinya kesejahteraan masyarakat yang tercapai dibangun di atas landasan keadilan. Prinsip utama sistem distribusi ekonomi Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan bisa ditingkatkan sehingga kekayaan yang melimpah dapat dibagikan dengan merata dan bukan hanya beredar di kalangan tertentu saja. Mekanisme non-ekonomi di sini menjadi ciri khas sistem distribusi menurut Islam. Karena dengan mekanisme non-ekonomi di sini menjadi ciri khas sistem distribusi menurut Islam. Karena dengan mekanisme non-ekonomi di sini perlu spiritual yang tinggi untuk mendistribusikan hartanya, sosial dan sebagainya. Masyarakat pun dituntut agar menyadari pentingnya menciptakan sosial dan sebagainya. Masyarakat pun dituntut agar menyadari pentingnya menciptakan keadilan distribusi. Oleh karena itu, distribusi pendapatan akan teraplikasikan dengan baik ketika masyarakat dan pemerintah saling bersinergi menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Oleh karena itu, distribusi pendapatan akan teraplikasikan dengan baik ketika masyarakat dan pemerintah saling bersinergi menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Inilah seyogianya dan sejatinya konsep distribusi pendapatan menurut ekonomi Islam. Mungkin sekian sesi kita kali ini. Ke depan kita akan mendiskusikan hal lain. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.